Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di biasa ya channel Ngobor. Ini kayaknya mejanya nggak lempeng. Kapan ya kita ganti ini? Ganti taplak. Kemarin udah kepikiran tapi lupa terus naruhnya. Pokoknya terima kasih kawan-kawan. Selamat datang semuanya udah mampir di sini. Di channel Ngobor, ngobrol horor yang nggak horor-horor banget. Betul Dan sekali. di sini masih seperti biasa ada Bro Ayung. Hari ini tampak beda gitu. Topinya sengaja dibalik. Katanya sih bilangnya biar keren tadi. Dibocorin. Jangan dibocorin. Jangan Jadi ya udah Bro dibocorin. Ayung, silakan bikin pengakuan sendiri gitu. Waktu Pengakuan dan tempat sendiri. dipersilakan. Aduh. Pengennya dibahasnya di tengah apa di mana biar keren. Nggak apa-apa di depan aja. Mumpung gue lagi ngeliat kamera kelihatan gitu. Tadinya nggak ngeh. Ya, baiklah. Ini apa ya? Kalau kita melakukan sebuah terobosan baru di sini nggak kepake. Nggak kepake gitu. Kepake. Pasti Soalnya langsung selalu dibahas. langsung dibahas gitu ya. Langsung ketahuan gitu ya. Tadinya mau diem-diem gitu ya. Aduh, ya wis. Ini langsung aja ya. Aku Iya, tanya iya. apa Gimana teman-teman. Bro Ayung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami duo ini dalam acara Ngobor ya Bi. Iya. Ngobrolin horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Betul banget. Tapi kami upayakan sehoror mungkin. Horor mungkin, dan kalau udah terlalu horor sengaja kita tekan biar nggak horor-horor banget juga gitu ya. Kayak gitu. Baik, Kan baik. impactnya panjang gitu ke kawan-kawan semuanya, nanti pada ketakutan, Soalnya kemarin ada subscriber juga yang aku baca komennya gitu. Katanya baru pembukaan aja udah pucet, sampai sebulan, nah, katanya gitu sampai ya. sebulan. Makanya itu, dan kita tuh takut dipanggil TV gitu ya. Nah itu, Asik, makanya aku nggak banget kalau TV gitu loh. bener gitu. So banget sih gitu. Masuk TV repot gitu Iya, kan. baik. Nggak muat soalnya. Ini kalau bisa mau cerita aku, Bi. Iya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, Kalau bisa kita ngobrol aja. ya kita ngobrol aja. Sekali-kali kita nggak usah ngobrol horor, kenapa sih, Bi? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ini soalnya channelnya namanya ngobrol horor. Jadi mau nggak mau ya di horor-hororin gitu Katanya, ya. kata yang nonton horornya malah di depan gitu loh. Masa sih gitu? Kesananya udah enggak Udah semuanya gitu. enggak, justru ngomongin setannya udah enggak horor. Baiklah, semoga ini horor tapi ya. Jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku sendiri, Bi. Semoga horor gitu ya. Jadi ini adalah kisah yang terjadi sekitar berapa tahun ya? Nanti 6 tahun yang lalu lah, Bi. 6 tahun yang lalu ya. Waktu itu karena beberapa hal aku itu masih belum kesini jauh. Masih belum laki-laki gitu ya waktu itu ya. Aku belum laki-laki. Oh, kirain dulu. Oh bukan Baskir, bukan. Terus. Nah, itu masih Belum kesini. belum kontak sama situ setelah sekian lama gitu Iya, kan. iya. Dulu kita musuhan ya. Iya, Lumayan, kita ada 15 tahun. kita musuhan. 15-20 ya kan, tahun. aku sendiri. Musuhan gitu. Gue males ngeliat mukanya Bro Ayung itu Ya, males. begitu pula sebaliknya begitu. Ini abis ini kita juga nggak temenan loh. Kita itu musuhan loh. Dikiranya Jangan kita sangka kita akrab. Oh, jangan Jangan sangka. sangka kita padahal depan kamera aja. Oh, itu kita acting gitu Iya, deh. padahal Gue makan ketawa-tawa. aja, itu nggak makan aslinya. Itu cuma gimmick aja gitu ya. aja. Padahal nggak ada. Aku dari sini langsung pulang. Makan juga beli sendiri-sendiri. Males banget gitu Asli. kan. Iya baik. Ini aja aku bawa sendiri. Bawa bukan sendiri mineral gitu. semuanya gitu. Kapan ceritanya? Kalau pinjem di sini itu pasti gue nyuciin juga ogah gitu. Oh gitu. Makanya kemarin topi aja nggak mau dipinjemin ya. Iyalah, nanti dakinya nempel Baik, itu baik, repot. Lo ceritanya kapan tuh? Oh ini cerita pengalaman pribadi. Dulu aku itu kan sempat ya nyoba macam-macam untuk perolehan ya, untuk kita namanya hidup buat biaya ya, ada pendapatan, ada dagang, ada kerja ini kerja itu. Nah suatu ketika nih ada keinginan pengen ini Bi jualan apa ya? Kemenyan. Kembang, enggak mau jualan itu apa ya? Sesuatu yang enggak begitu kepake, tapi ini ke kuliner jurusannya ya. Tapi itu bisa jadi komoditi gitu. Misalnya tulang-tulang belulang atau apa gitu kan. Kalau misalnya ada di potongan hewan gitu untuk kayak dengkul-dengkul begitu kan masih Kikil dipakai. gitu ya. Dengkilnya masih dipakai, tapi untuk urusan di dalam balungannya itu sama urat-urat yang di sini tuh kan nggak kepake gitu ya. Sum-sumnya kayak gitu. Iya, banyak kan itu
ya ikutnya residu lah. Kalau misalnya dimakan juga kan alot. Tapi dengan katanya dengan iklan di media tertentu, dengan mesin Presto yang tipe ini, produksi ini itu bisa dilunakan. Dan hal yang tadi nggak bisa jadi komoditi buat jualan bisa, itu malah jadi hasil yang maksimal. Akhirnya aku punya keinginan, ya tak beli alat itu. Di waktu itu, aku nggak mau nyebut produknya apa, tapi jelas dari Jawa Timur. Itu masih sulit, jadi dia ngeluarin itu masih apa ya? Inden, masih inden. Aku waktu itu katanya itu alatnya atau makanannya? Alatnya. Mesin Prestonya. Aduh, dia mau mesin Prestonya gitu. Itu masih inden. Dan nunggunya kata yang respondennya itu yang inden itu, orang yang pesen itu lama sekali. Makanya kali aja dapat cepat ngubungin saudara di Jakarta, itu katanya ada, terus diparanin di outletnya, di sana juga harus inden juga. Didatengin sama gitu ya. Didatengin juga harus inden. Terus akhirnya apa iya harus kita langsung datang ke sana ke Surabaya gitu kan, kayaknya nggak banget gitu loh, jauhnya, ongkosnya, resiko dan lain-lain. Tapi pas lihat di ininya juga di pengiklanan tadi, ada beberapa outlet yang di daerah Jogja, Semarang itu katanya ada, konon begitu. Akhirnya yang namanya aku kan dulu, sekarang juga masih senang, tapi udah agak mikir, senang petualangan gitu, ngajakin teman, mau ikut jalan-jalan apa enggak yuk sama aku. Kemana mas? Kita muterin Gunung Slamet, aku bilang gitu. Itu jalan kaki berarti jalan-jalan gitu. Pakai motor. Oh, pakai motoran ya. Motor-motoran yuk. Motor-motoran juga enggak ya. Itu motor beneran soalnya. Motor beneran. Jadi apa ya, kita ngene-ngene gitu kan, ngene-ngene di muterin Gunung Slamet. Ngapain mas, Gunung Slamet tuh gede banget katanya, ngapain diputerin? Tawaf. Ya enggak, kita mau muter ya kalau misalnya udah dapat di sini ya nggak usah muter, balik lagi. Jadi trayeknya itu aku kan dari Kidul, ada keluarga di Kidul, nanti ke Jogja gitu lah, lebih dekat ke Jogja gitu ya. Nanti ke Solo, Semarang, terus muter ke sini datang jebol-jebolnya ke Pekalongan dan lain-lain lah. Itu oke mas, aku selalu siap. Ya siap karena situ nganggur, aku bilang. Lagian mau udah ngerti kalau jalan sama aku, insya Allah segala upeti tersediakan untukmu. Makanya itu mas, tapi tolong mas, jangan yang kayak udah-udah. Kalau niatnya kemana ya ke situ, jangan mampir ke sana ke sini. Apalagi yang serem-serem, aku koyone kalau yang itu masih belum yang cerita yang kemarin itu masih belum bisa lupa mas. Ya wis oke. Nah pakai motor yang mana? Aku pakai motor yang mana? Ngajakin tapi nggak ada motor. Akhirnya tengah-tengah punya saudara ada itu Mega Pro dulu. Nah itu memang komplit, motor lengkap motor komplit, tapi rodanya nggak ada. Rodanya nggak ada, tapi suratnya ada. Enggak ada yang surat. Pasti bensinnya ya, bensinnya tuh habis, habis kan? Iya. Motor pokoknya semuanya oke, tapi mesinnya udah nggak oke sedikit. Tapi kalau produkan pistonnya nggak ada gitu. produkan itu Honda apa ya, itu kan biasanya makin panas makin jadi. Ya wis harus dipakai terus, tambah panas kan tambah nggak ngebul ya kan. Tambah panas tambah ngebul kan. Enggak, tambah enak kata yang punya. Ya wis. Udah bocor berarti ya. Nanti aku tak pakein motor ini. Surat-suratnya di mana surat-suratnya? Nggak ada, ini kayak gituan doang. STNK nggak ada katanya. Wah, makin menarik ini. Aku akhirnya spekulasi gini. Kalau kita jalan nyampe Wetan sana, kita naik motor sampai Wetan sana, terus platnya G itu Tegal. Terus kita ada di Solo, di Jogja. Polisi juga mikir, pati-pati wong Tegal ke mene-mene, kesini-sini pasti lengkap. Iya ya mas, oke mas, jalan. Akhirnya sama temanku plat G itu Karisidenan Pekalongan ya. Karisidenan Pekalongan. Tegal, Pemalang, Brebes, Pekalongan itu G semua. Iya, paling belakangnya yang beda ya. Itu aku pakai motor tadi, berangkatlah. Waktu itu sore hari sore hari kita langsung jalan dari Pantura Selatan, ngetan terus. Aku tak suruh bawa, bocahnya tak suruh bawa, temanku bawa motor ini. Enggak mas, aku lebih nyaman bonceng. Itu mah nggak usah diomongin, aku juga udah tahu ya Aku yang bawa duit, aku yang jadi bosnya saat itu. Maksudnya dia buat di depan. Enggak, kalau aku nggak bonceng mendingan
kita batal, kata dia begitu. Karena aku nggak hafal motor yang ada koplingnya. Oh ya wis, alasannya bisa dimasuk akal ya, seperti itu. Akhirnya aku jalan lagi, naik susah. motor gitu. Aku berangkat. Berangkat Kata yang ya. tepat itu berangkat. Setelah semua persiapan, katanya, Mas, siap-siap apa, Mas? Nggak usah siap-siap, kan mau belinya panci presto. Nanti dari sana pesan mobil. Beli panci tapi pesan mobil, susah kan? Iya, Malah keren ya. malah belinya yang lebih mahal. Betul. Enggak, maksudnya nyewa mobil dari sana kalau udah dapat buat dikirim ke sini. Kalau dulu nggak kepikiran nanti ada jasa pengiriman, Yang penting buru-buru dapat, kita bisa jualan begitu kan. Bonceng lah si dia itu, temanku namanya Khalid, ini nama asli. Anaknya kurus tapi bersih. Dulu ada cerita dia pernah bercinta sama Kunti. Yang sama si Alek itu namanya aslinya Khalid. Ini tak ceritain anak itu bonceng. Dia bukan anak takutan, kecuali di posisi tertentu memang dia pucat gitu ya. Akhirnya bonceng aku sana jalan terus. Jadi yang horor itu bukan kita nanti ketemu sama memedi atau apa. Yang pasti aku tuh buta banget untuk masalah jalur pakai sepeda motor gitu ya, Jogja, Semarang, Solo itu nggak ngerti. Yang penting ada marka, kita tempuh. Buntu, lihat Google yang waktu itu masih yang ada pakai biru-biru gitu, Jadi bukan yang versinya layar begitu kan. Ya dulu banget waktu itu kan. Nah itu biasa kita sampai dari sini terus Haji Barang, Purwokerto ke sana masih oke, masih jalurnya masih ya Kebumen, sono. Iya, lama-lama kok udah masukin mau ke wilayah akhirnya ke Jogja begitu. Madan keder, tapi nanya-nanya bisa lagi, jalan lagi. Tapi yang diseremin saat itu ya kegap sama polisi, ditanya-tanya nggak punya surat menyurat, gitu kan, nanti berabe. Akhirnya berhasil terlewati, sampailah kita dari Jogja itu menuju Solo. Sampai Solo pun di sana niatnya kita mau mampir ke tempat saudara, ada kakakku di Solo. Entar dulu, di Jogja dulu, ada yang serem aku kelewatan. Kita di Jogja sana, ada teman, dia itu seorang guru di sini, guru di daerah Pemalang. Katanya kalau Mas Ayung kalau misalnya ada acara ke Jogja, mampir ke tempat ibu. Di sana saudara-saudara udah tahu Mas Ayung semua, nanti disambut insya Allah. Nah pas nyampe pakai rebana sana, gitu disambut gitu ya. hadrofi, sama kuntulan ngono. Ben kepret gitu Ya ya. enggak, maksudnya kita ya persilakan sebagaimana layaknya tamu gitu. Aduh, nah itu nyampe sana nggak kebetulan, memang ya jam segitu. Emang sengaja juga kan? Sengaja gitu? Enggak, nyampe sana nggak sengaja, itu nyampe mau sekitar jam berapa, 12 malam, 12 malam, aku mau menghubungi si nomor tadi, temanku tadi itu kayak pekewo, udah jam segini gitu loh. Nggak enak, masa iya mau ngubungin dia gitu ya, di jam segini gitu. Akhirnya kita cuman di Jogja itu dari Malioboro, terus muter-muter nyari tempat yang, Mas sebenarnya mau kemana sih Mas? Nyari panci presto. Tadi ada outletnya. Tadi kan mampir situ aja nggak ikut turun. Nah, terus ada nggak? Inden, aku bilang. Inden lagi di Jogja, Nah itu nyampe akhirnya rada melipir ke daerah agak sepi. Nah ini mau ngapain Mas? Mau nyari tempat tidur. Nah pikirku kan ada masjid atau musola begitu ya. Kita orang perjalanan begitu lumrah mau mau istirahat di masjid. Ternyata pihaknya masjid itu justru ngomongnya sebaliknya. Mas, ada KTP, ada surat semuanya yang mendukung Mas itu orang mana dan lain-lain. Kita nggak bawa KTP, nggak bawa apa-apa, Pokoknya cuma bawa duit. Maaf, kata dia, kalau yang kayak gini, ini lagi ramenya ada pemboman dan macam-macam waktu itu, jadi nggak bisa Mas. Kalau misalnya iya, jenengan harus lapor ini di unit perumahan sana, terus ini macam-macam banget lah. Akhirnya aku mau kalau kayak gini caranya mendingan gak jadi Pak, sama marbot masjid tadi. Nah itu akhirnya aku sama kawanku itu keluarlah dari komplek tersebut. Terus ada jalan yang sepi, aku lupa jalannya apa. Yang jelas itu ada banyak los-los dagangan. Mungkin kalau siang itu agak ramai kali, tapi jalanan itu malam sepi. Nah, Lid, kita istirahat di sini aja ya, Lid. Mas, tapi sepi banget Mas. Justru sepi, kalau ramai nggak boleh kita tidur.
Aku yo ngantuk banget mas. Ya kamu ngantuk makanya kamu tidur. Lah motornya gimana? Motor kita tempelin di kaki-kaki kita katanya. Kamu nempel di bagian depan, aku nempel di bagian buntut. Siapa tahu kalau ada orang macam-macam kan kerasa. Kalau hilang gimana? Kalau hilang ya wis. Kalau udah hilang ya mau gimana lagi. Nah itu dia udah tidur duluan. Aku mulai ngeliat Bi, mulai tidur juga. Itu sayup-sayup dari kejauhan itu ada suara rame-rame Bi. Ada suara rame-rame dari arah kepala motor itu, berarti arahnya temanku itu ya. Itu makin deket. Itu ngomonginnya wetan. Ini nggak serem sih, yang jelas pastinya nggak serem. Tahu-tahu bener anak-anak itu yang pakai Pangker. pangker semua. Tapi ngomongnya wetan. Wonge sapa yo? Wah, ini pada mendem katanya. Orang ini pada Mabok. katanya orang pada mabok. Ini pada mabok. Ini pada keturun. Dipae wae. Motornya dipae wae. Katanya motornya diambil aja, nggak apa-apa. Terus ditutul-tutul, biar aku ditul-tul. Temenku juga kayaknya iya. Temen gelap banget sih ya di bawah los itu. Terus waduh, kalau misalnya berantem banyak banget anak pang, mana ada yang dikit-dikit orang itu kalau di jalan ya. Kalau berantem banyak banget. Akhirnya ini makin kunci setang diakalin begitu. Udah mulai ini ngrepain di motor. Terus aku cuman DM aja Bi. Kayak gitu. Wonge tangi ya, kata dia gitu. Piye. Yo wonge tangi harus rusuh-rusuh. Jadi ada yang pengen udah bawa aja, ada yang juga yang ngomong jangan rusuh-rusuh. Ini pasti oknum ini, pang nggak kayak gitu, aku bilang gitu. Nah itu akhirnya mereka terlewati, mereka jalan. Nah kedua kalinya ada suara yang sama kayak tadi Bi, dari arah yang sama juga. Itu mungkin sekitar jam 1:30-an lah. Rusuk-rusuk, tapi ini bahasanya Jawa tapi bukan Jawa, aku bilang. Cuman nggak banyak orang. Tapi saat itu aku mengantuk banget. Itu kok bahasanya apa nih? Lalat. Dari tadi satu lupa itu nyalain obat nyamuk buat lalat gitu, tapi lalatnya belum dicetrekin. Oh, kirain apa saurus gitu loh. Enggak. Terus gimana? Nah, itu akhirnya Gue nyalain ini dulu. Iya. Lo lanjut aja. Oke, mereka itu suara-suara itu makin mendekat, tapi kali itu aku bener-bener udah ngantuk banget. Obat nyamuk Bi. Obat nyamuk buat lalat. Obat nyamuk buat lalat. Salah kaprah Bi. Tapi lumrah aja. Nah itu mereka itu suara itu akhirnya mendekat. Aku berat banget buat ngeliat mataku buat membuka gitu ya. Tapi tak lihat temenku justru udah malah dengkur, udah lali banget kata orang sini ya. Itu suaranya lebih ke kayak ini bahasa-bahasa Sanskerta gitu. Jawanya Jawa udah kuno banget Bi. Tapi banyak orang rusak suaranya apa? Tapi kayak bahasanya orang pewayangan begitu. Berat banget mataku tak buka. Itu mereka berhenti persis di depannya motor. Itu persis di depannya motor. Tahu-tahu pas diliatin, aku nggak bangun sama sekali. Ini aneh, bukan kayak tadi gitu. Tak liatin begini. Pakaian kayak orang Jawa-Jawa dulu gitu ya, tapi pakai beskap lengkap, laki-laki semua Bi. Tapi kayak ada penggedenya satu, diapit sama 2 orang. Nah 2 orang itu pakai tombak begini. Terus yang bikin ini aku ngelihat beneran apa enggak, di seberang jalan itu aspal, itu bukan aspal. Jadi kayak tanah aja, jalanan tapi tanah begitu ya. Kesananya kayak ngomplong, sawah-sawah Tegalan begitu. Jadi mereka kayak diskusi masalah. Padahal itu di Jogja ya, tapi sawahnya Tegalan gitu ya. Sawahnya Tegalan ya. Kenapa kayak sawah Jogjaan gitu? Kayak sawah Jogjaan. Baiklah. Jogja ada sawah. Ya bolehlah seperti itu. Oke, jangan Tegalan. Nanti konteksnya akan berubah. Oke, Bi. Sawahnya Jogjaan. Ini nanti bahasa Indonesia banyak yang berubah ini pokoknya. Bener. Kita pembaharu ya, Bi. Kita pembaharu. Nah itu kok di depannya jadi berubah kayak sawah. Aku nggak berani bangun sama sekali. Ini jelas ini bukan dimensiku gitu. Dan tapi nggak medeni. Karena kalau setan identik yang serem-serem. Itu 3 dimensi atau gimana bro? 3D gitu atau gimana? Oh 3D. Bentar bro, kita stop dulu. Di depanku ada layar ya, Bi. Oke, kita lanjut. Sorry. Itu terjadi tapi bener-bener sekilas. Jadi ketika mataku melek begini, aku ngeliatnya seperti itu. Ketika aku ngedep begini, nggak ada apa-apa Bi. Apa ini perasaanku doang atau apa ya? Oh jadi itu cuma sesaat gitu. Sesaat bener-bener cepet banget. Semuanya berubah, dimensinya berubah semua. Dan aku
balik lagi ke tadi ya, suasana tadi, bahkan anak-anak pang tuh masih ada jauh, tapi udah jalan ke sana. Nah, Tapi itu pas ngeliat anak pang itu kondisi jalannya udah sama kayak bukan tadi. udah sawah Jogjaannya itu udah nggak ada lagi. Sama Jogjaan. Oke. Ya, itu nggak ada lagi. Nah, itu aku kan aku membangunin kawanku, mau nanyain kamu ngeliat yang kayak tadi nggak? Siapa tahu dia melek, tapi kayaknya ngorok. Tapi kayak tadi diem juga. Penasaran, pagi mulai dingin banget kan ya. Bangun pagi-pagi banget, jam 5-an. Ada nyari kopi, nyari wedangan sana lah ya. Kita ngobrol medang sambil ngobrol. Masih di dekat situ. Emang ada nyari kopi gitu? Beli, Oh beli ya. Iya, beli kopi. Gue pikir di Jogja itu kita bisa nyari kopi gitu. Itu enak nanti. Mungkin bisa. Mungkin tapi bisa. cari dulu, ketemu baru bayar. Iya, nah gitu. Harus Itu lengkap ya. itu kegiatan yang disebut jual beli gitu ya. Nah, itu. Iya betul. Kalau teman-teman masih bingung Iya. ya, Kita pokoknya jelaskan. bahasanya harus jelas. Harus aja, Pak. jelas. Di sini susah kita. Ini buat ngelama-lamain durasi aja sih. Pasti. Dan ini wajib di skip. Wajib di skip. Yang penting ceritanya di skip aja nggak apa-apa. Yang penting iklannya jangan gitu. Ya. Aja jangan. Gitu. Karena pagi hari itu aku nungguin temanku cerita pasal yang semalam gitu. Tapi kok nggak cerita. Tapi kok dia kayak menyimpan sesuatu gitu loh. Tanyain, boy, kamu mau cerita apa yang semalam? Apa aku yang cerita duluan? Mas Hai, katanya Mas Hai. Lah kamu ngeliat apa semalam? Ngeliat bocah pang mau ngambil motor. Itu oknum, pang nggak kayak gitu. Iya ya, tapi nggak mungkin. Nah yang setelah itu kamu ngeliat apa lagi? Mas, serem mas. Di pandangan dia beda, yang berdiri itu bukan pakai ya BSK, pakai itu enggak. Dia cuma ngeliatnya sana nggak ada orang-orang tersebut, tapi ya itu Jogjaannya kelihatan. Dia ngeliatin Jogjaan. Sawah Jogja. Sawah Jogjaan itu, hamparan sawah Jogjaan, ada yang ngobrol, katanya pakai bahasa Jawa kuno, tapi nggak ngeliat orangnya. Jadi di waktu itu dia nggak ngeliat, aku ngeliat. Itu aku tak bisa-bisain merem mas, akhirnya memang udah ngantuk, tidur. Nah sesi di Jogja saat itu berakhir. Dan kemudian, mas ini Jogja udah nggak ada mas, Panci Presto tetap harus inden. Kita kemana? Kita akan ke Solo. Judulnya Panci Presto aja ntar ya. Boleh. Panci Presto misterius. Pasti. Oh 2 kata aja bro. Panci Presto udah gitu aja. Boleh. Dan itu akhirnya kita naik motor lagi. Mau jalan nanti salah sih ya. Kita naik motor lagi. Arahnya kemana mas? Kita arahnya ke Solo. Itu motor didorong gitu, nggak dihidupin ini. Motor didorong. Kita naik mobil belakang. Oh iya gitu. Ya enggak, kita naik motor di atas berdua. Temanku pelukan gitu, begini, terus mas ayo jalan. Masa tak ceritain semua. Ya kan kali aja. Aku tangan sambil rokok satu begitu, helman juga. Nah itu kita jalan ke Solo. Naik motor bareng-bareng ke Solo itu praktis ngikutin marka aja, nggak ngerti. Walaupun nanti kalau di pusat kota aku tahu karena udah pernah ke sana. Marka itu plang ya, plang ada tulisan arah kemana gitu. Iya, nyampe ke sana itu berarti kan tadi malam ya. Di Solo itu seharian, Di mana? Di Solo. Di Solo seharian. Jogja Solo kan deket itu, Pak. Iya, dekat. Iya, perjalanannya sebentar. Di sananya muter-muter nyari itu loh, otret-otretnya itu, terus nongkrong di mana, duduk-duduk di mana, nyampe dekat bandara. Terus ke sampai alun-alun juga, iya. Mampir ke Mangkunegaran, tapi kan waktu itu abangku kerja ya, masku kerja, aku mau mampir adanya ipar nggak enak. Akhirnya itu nyampe jatuhnya mau malam lagi, mau malam lagi. Mas, kali ini kita kemana? Ini nihil mas, negatif kata temanku. Kamu capek nggak? Kan udah istirahat. Kalau istirahat malam lagi aja. Baik, kita ke Semarang, aku bilang begitu. Dari Solo ke Semarang, Itu keluarnya dari mana ya, alun-alun mana aku lupa, tapi di situ aku cater. Jadi nggak ada marka gede-gede begitu. Ada jalan kecil ya, berapa meter kali-kali ya kira-kira 3 meteran lah jalannya segitu. Aspalnya halus memang. Kalau Jogja Solo kan enak jalanannya, lurus. Iya, lurus halus. Klaten situ. Itu, mas, kita mau kemana? Mau ke Semarang, aku bilang gitu. Nah itu nanya sama seseorang, itu ada satu-satunya orang di situ lagi berdiri ngapain nggak tahu. Tapi berarti posisinya di sini ada kayak alun-alun atau semacam tanah lapang begitulah, ada ornamen-ornamen begitu. Nggak ada tulisan tanah dijual gitu, nggak ada bro. Pasti mau beli. Kan kali aja bisnis gitu. Iya bro. Tapi saat itu nggak ada dan aku udah ngantuk, bener-bener udah ngantuk. Karena biasa udara ini kan yang banyak kendaraan, siang terik begitu. Itu dia lagi ngeliatin ke arah jalan yang ke sana itu. Itu
berhenti, ngapunten Pak, kamu yang nanya Lid, katanya, aku nggak bisa bahasa kromo katanya, di sini kan beda wetan, nggak sopan. Ya wis aku yang nanya, pas tak tanyain arah yang ke Solo mana, ke Semarang mana Pak? Oh, jenengan mau arah ke Semarang, ke sini munter, terus ke sono lagi, bahasanya Indonesia, tapi Jawa logatnya. Tapi nek pengen cepet, ya lewatnya jalan iki wae lempenganku. Jalan ini terus, sana nanti ketemu-temu, mentok-mentok ini Boyolali, Bangjo Boyolali. Boyolali nanti menggok katanya, kalau nggak kanan kiri ya, menggok kanan kiri. Kiri aja sikut kamu. Aku lupa soalnya. Padahal gue juga nggak tahu gitu ya. Ya udah kanan wes. Kanan. Ya wes. Ini cerita apa gitu ya. Itu belok kanan, nanti di situ nurutin jalan itu nanti blas sampai Semarang. Ini petunjuk kan. Nah, si Halid biasanya pakai ini Google. Google bukan map waktu itu ya, masih ada nokta hijaunya itu biru ya. Terus Halid itu cuman, Mas, berarti jauh Mas. Kali ini kayaknya jauh. Orang jalannya aja kecil begini. Aku masuk berdua ke jalan itu ya. Masuk gitu, ngusak gitu. Iya, lewat bawahnya jalan. Yang enggak di atasnya jalan atas itu jalannya. kita berkendara lebih. Kita berkendara di situ. Tapi kesananya kok makin aneh yang dirasa aku. Tapi aku ngomong sama yang di belakang. Kok jalanan kok bukannya, ya memang di jam 12. Tapi makin ke sono makin sepi, terus jalannya kok tambah naik, tambah berkelok-kelok begitu, Bi. Tapi aspalnya sama seperti yang kita injak pertama. Itu baru, aspal baru begitu. Ya, emang begitu kan ya, jalanan Jogja Semarang emang kayak gitu. Solo Semarang. Pura-puranya serem. Oh iya. Pas waktu itu belum tahu gitu belum ya. tahu, aku kan orang sini, kata kok jalanan baru terus, aspalnya bagus begitu ya. Mulai kelok begitu. Lid, tidur Lid. Enggak Mas, ini lagi ngeliatin Google Mas. Bener jalannya, bener ini lagi kita ngikutin biru-biru kata dia. Gua nyantai kan, aku nyantai kan, dia udah ngikutin biru-biru itu. Nah oke. Terus ya Lid, berarti Mas bensinnya piye? Bensin full tank, aku bilang. Lo nggak nanya, HP lo baterainya gimana ya gitu? Nggak nanya bener. Soalnya gantian sih, dia kan pakai HP, nanti punya aku, ngambil sendiri di tas gitu kan. Nah itu pokoknya bensin ada, duit ada, dimanapun tempat nyaman, Bi. Nggak ada takut apa-apa gitu. Terus makin ke sana makin kita tempuh jalan itu ya, makin halus, makin nggak ada apa-apa. Tadinya nggak ada apa, makin nggak ada apa-apa, kiri kanan cuman kebonan kayak ini, pohon-pohon jati, hutan begitu. Pinus, apa ini gitu kok ya. orang ngasih unjuk jalan begini bener apa enggak? Aku udah mulai curiga begitu, tapi di sini mata udah ngantuk banget, Bi. Lama-lama di akhir-akhir hutan tersebut itu bangunan itu banyak banget, Bi, tapi sama semua mirip. Jadi kiri kanannya mirip, Bi. Itu lu masuk kaplingan kali. Hah? Masuk kaplingan. Mungkin. Gitu. Kaplingan kan rumahnya sama semua gitu. Iya mungkin rumahnya sama semuanya. Ini biar menekan, biar nggak terlalu horor. Ya kita nggak terlalu horor. Oke, betul, baik. gitu. Itu kawan-kawan asik. Kita lupa aku kadang-kadang komunikasi sama kawan-kawan. Itu jalanannya itu sama kayak tadi, cuman berkelok. Aku nggak nemuin satu orang pun di jalan tadi, Bi. Itu sejauh tadi di hutan tersebut. Tapi ketika tadi masuk perumahan lah, bisa dibilang begitu. Di sana banyak rumah-rumah, di belakang rumah-rumah tersebut. Sela-selanya ada pohon-pohon terawat begitulah ya. Tapi ini rumah-rumah modelnya sama, hampir sama semua. Tapi setelah rumah ada halaman, ada kembang-kembang, ada arca kayak gitu. Ada arca satu-satu, ada arca semuanya, Bi. Dan arcanya nggak familiar kayak yang aku biasa lihat di mana-mana itu ya, di TV lah gitu di lah TV ya. nggak familiar, dia lebih ke kayak rokoko model kayak gitu ya, bukan di barongnya ke rokoko kayak gitu modelnya, tapi gede-gede gitu, nongkrong gede-gede begitu di pinggir jalan. Ini kok ada arcanya semua di pinggir-pinggir rumah kiri kanan tadi. Ini si Halid nggak ngomong apa-apa, Bi, di daerah tersebut nggak ngomong apa-apa. Arsanya tuh mirip-mirip gitu. Mirip-mirip semua. Itu berarti komplek perumahan Arcopodo. Gitu. Arcopodo bisa jadi seperti itu. Nah itu jadi ingat Semeru. Iya, biar meredam, biar tingkat horornya ini. Nah itu aku berarti
cuman ngangan-ngangan, ini aku bener nggak lewat daerah sini, kok ada perumahan model begini tapi sepi, nggak ada yang lewat. Ketika ada pertanyaan gitu, kok sepi nggak ada yang lewat, lewat, biar ada orang lewat, tapi pakai kendaraan persis kayak motor. Jadi Gue pikir lewat permisi gitu. enggak, dia dari arah seberang tapi agak berkelok begitu, motornya persis kayak motorku, Bi. Ini modelnya Oh, itu persis satu klub dong berarti. satu klub, modelnya Belum protol-protolannya apanya gitu, mukanya, Bi, mirip, sama. Bi. Iya, mirip model-modelnya kayak aku ngaca sama diriku sendiri, tapi simpangan begini. Nggak ngelakson, nggak apa. Dia pandangannya benar-benar kosong begitu, Bi. Cuman cas gitu. Ya Allah, aku belum nyebut waktu itu. Kok kantuk banget sih ya. Kok kayak gini sih ya. Kok mirip sama aku, sama temanku tadi. Ada lagi apa enggak ya? Setelah kita tempuh lagi, itu di situ. Lamanya itu durasinya ada sejam lebih di situ. Di perumahan Di itu. perumahan tadi, durasinya Perumahan ada Arsopodo itu ya. iya, Copodo. Anggap aja seperti itu. Itu ketemu sama 3 pengendara sama semua, modelnya sama, bawa tasnya sama persis kayak aku ngeliat sendiri. Arcopodo gitu kan sama kan. Podo, Podo. karena arcanya sama, itu juga sama begitu ya. Itu akhirnya aku nabok si Halid pakai tangan kiri ya, nabok, Lid, tidur apa enggak, Lid, mas, itu tak pegang, dia tak pegang tangannya, itu lagi dingin banget, temanku lagi dingin banget, mas, iki wis beda mas, katanya, ini wis beda, sampean senengnya kayak gini, katanya, dia berulang kali katanya kalau jalan sama aku, pasti ada kejadian kayak gitu, mas, iki kudu alame wong, katanya, ini bukan alam manusia. Ngomong apa, aku yang penting pengen istirahat nih, kalau bisa orangnya ramah, ada pintu kebuka, ya mesti ada orang aja, aku numpang istirahat. Mas, lewat wae. Kamu lihat di ini Google bener apa? Bener katanya. Ini hijaunya ngikutin nanti ke Semarang, Bi. Bang Jo Boyolalinya mana? Lampu merah Boyolalinya mana? Aku bilang gitu dalam hati ya. Akhirnya ini makin lama berlarut-larut nggak ada habisnya. Ini tangki mulai kosong nantinya, Bi. Bahaya kalau begini terus, dan jalannya udah mulai ngelingkar begini. Itu perumahan semua, Bi. Pas akhirnya aku berdoa dalam hati ya, sambil bawa motor, ya Allah, jika memang aku harus lewat sini dan nyampe Semarang, aku ikhlas nempuh jalan ini, tapi ini tangki motorku itu bensinnya bisa nyampe ke sana kalau masih jauh. Tapi jika memang ada jalan lain dan aku ngelakuin kesalahan atau memang ini adalah tipuan, hadirkan seseorang di depanku yang bisa tak tanyain. Itu perumahan habis, habis ya. Perumahan habis, jadi ini lagi pohon-pohon yang banyak begitu. Tapi masih belum ada bangjo juga, jalannya sama, Bi. Jalannya sama, nggak ada rumah-rumah tadi, nggak ada, dan nggak ada orang nyimpangin begini. Akhirnya ya Allah, munculkan seseorang biar bisa aku tanyain. Itu dari kejauhan ada pohon-pohon pinus. Pinus mungkin ya yang begini semua sih atas. Iya, anggapnya cemara pinus ya. Cemara pinus begitu ya. Itu di samping jalan persis ada yang berdiri dari kejauhan. Aku kecepatannya waktu itu antara 60-70 lah. Dari kejauhan itu kelihatan cuman sinar warnanya kuning. Kuning itu sinar kuning. Itu kayaknya ada orang Lid, aku bilang gitu. Sabuknya Satria Baja Hitam. Sabuknya itu kota Rominami kayaknya. Kalau enggak sininya Ultraman. Iya. Gitu ya. Iya. Itu jangan, B. Ultraman itu film yang paling aku nggak suka. Soalnya modelnya begitu terus. Pasti kayak gini masih. Terus kalah dulu kan. Kelap-kelip. Kelap-kelip baterainya habis. Nah, itu dari kejauhan nampak ada merah-merah, kuning-kuning tadi ya. Itu orang pasti pas makin deket, bener membentuk sosok seseorang, dan dia kayak megang lentera. Semakin dekat, aku semakin pelan karena orang bukannya kok sendirian, bener-bener sendirian, dia pakai baju hitam semua, jadi bukan kaos, bukan baju, tapi lebih ke jubah begitu ya. Dia pakai sininya kayak pakai sesuatu lah, pokoknya bukan rambut tapi kayak kain juga, lebih ke sorban tapi modelnya nggak kayak yang di Timur Remang, nggak beda. Akhirnya aku nyebrang, kan beda arah begitu. Aku nyebrang, nyamperin ke beliau tadi. Pas aku lebih dekat tak tegesin, itu bukan lentera, Bi, tapi apinya dipegang di sini, tapi nyala begitu, kayak megang lilin, ujungnya lilin. Waduh, aku bilang,
Aku ya Allah, aku pengennya orang ini kok bukan orang ya, kayak bukan orang, kok api bisa dipegang begitu. Dia tersenyum, sosoknya itu indah lah ya, orang tua tapi teduh, tapi bajunya hitam semua. Aku jarak-jarak ya antara 2 sampai 3 meter, berhenti motornya. Khalid nggak mau turun, Bi. Mas itu menang pengen istirahat apa enggak? Siapa tahu dia punya rumah, aku bilang gitu. Tapi aku sebelum nyamperin ke dia, aku tengok-tengok kiri kanannya, di belakangnya blas hutan semua, Bi. Maksudnya kalau ada rumah, Pak, aku mau numpang, aku istirahat, aku udah capek banget, piro wis, bayar. Aku nyamperin, uluk salam dijawab sama dia. Tapi sebelum dia ngomong, jenengan tiang pundi, katanya begitu. Oh, Mbah, kulo tiang Tegal, niki rencangnya kulo tiang Brebes. Oh, pantesan, katanya begitu. Lo pantes piye? Kok pantesan wani lewat mriki, katanya begitu. Pantesan berani jalan ke sini. Lah ini kampung apa, Mbah? Aku dari tadi bingung, banyak arca, terus nggak ada mobil, nggak ada motor, ada yang lewat mirip sama aku. Katanya dia bilang, tapi bisik, tapi kedengeran banget, Bi. Ini kampung siluman. Ngomong kedengeran nggak demikian? Nggak tahu. Ini kampung siluman, katanya begitu. Aku kaget, Bi. Pas ngeliat sama temanku, pucat langsung. Mas, judulnya ganti Kampung Siluman. Judulnya ganti lagi. Kampung Siluman aja. Kampung Siluman. Itu lebih horor. Iya. Apa itu? Pencarian Presto gitu di Kampung ya. Siluman. Susah lagi. Nah itu next lebih terlanjutin ya. Ini Mbah, dia bilang gini, oh pantesan dengan tiang mriku, tiang Tegal, tiang niki tunggalnya tiang Brebes. Oh saya pantesan wani lewat mriki. Ngene wae Mbah, jenengan bari pundi? Katanya mau kemana? Aku mau ke Semarang. Ini kan jalannya makin naik. Kalau mau ke Semarang di Indonesia kan ya bisa lewat sini, tapi halangannya banyak sekali. Tapi kalau bagusnya balik lagi katanya. Balik lagi gimana, Mbak? Tadi aja udah lama banget. Ini temenku ketakutan lewatin kayak gitu. Nggak lama, cuman sebentar, paling 200 meter, udah lampu merah Boyolali katanya. Apa iya, Mbak? Udah nurut saja. Kalau lagian ini udah tengah malam kan, kata dia begitu. Iya, makasih, Mbak. Aku itu balik arah, Bi. Balik arah, ini jalannya berubah, Bi, gede. Jalannya berubah gede kayak jalan satu di sini, tapi nggak bagus aspalnya. Antar kota lah ya. Antar kota banyak bolongan-bolongan begitu, Bi. Itu satu frekuensi sama temanku, dia juga kaget langsung, Mas bilang gitu, langsung apa meluk aku begitu ya. Mas, gili saja katanya, gili berubah, jalanan berubah katanya. Iya bener-bener. Tadi itu cuma 3 meter, itu lebar, Bi. Ada sekatnya tengahnya. Enggak ada sekatnya sih. Cuman ini apa? Marka jalan. Iya, ada markanya. Aku nengok ke belakang lagi, sama kayak jalan gede tadi. Nah, akhirnya aku naik motor tadi, lampu merah 200 meter, lampu merah Boyolali. Itu ada lampu kuningnya nggak, Bro? Nggak ada ya, dipegang si bapak tadi soalnya kuning-kuning. Soalnya lampu gitu, merah sih. Kan nyarinya Bang Jo gitu kan. Orang Wetan juga salah ngomongnya Bang Jo. Abang sama ijo. Kuningnya mana, ya kan? Nah tadi lu pasti ngeliatnya merah sama hijau doang karena kuning-kuningnya dipegang sama si bapak. Lu ngeliat dari kejauhan ada lampu kuning-kuning gitu kan. Oh berarti ngambil dari situ gitu. Aku waktu itu kaget, tapi nggak merasa serem karena aku merasa ngantuk banget. Sementara temanku memang campur aduk, dia pucat, udah biru mukanya antara dingin sama Mas kentir kalau sama sampean itu pasti kayak gini terus katanya. Aku nggak sengaja, tapi kayak disengaja lagi-lagi masukin kayak gini, masuk dimensi kayak gini. Nah di dekat lampu merah tadi ada angkringan, semua cair ketika medang-medang. Tapi aku nggak nanyain sama itu, kenapa tadi kayak gini, nggak mau cerita. Udah sekian. Terus akhirnya prestonya dapat. Nggak dapat juga, tetap inden. Dapatnya inden. Itu sih Bang Jo itu. Ganti lagi judulnya apa? Enggak, Kampung Siluman aja. Oke, ya wis. Kampung Siluman ya, Kampung Siluman gitu. Nggak apa-apa. Ya udah. Kita obrolin lagi judulnya apa? Tapi udah kelar ya. Akhirnya setelah itu bisa selamat gitu ya. Oke. Terima kasih Bro Ayung, itulah cerita dari Bro Ayung yang lumayan lama juga, lumayan panjang nih, udah tembus sampai 40 menit. Sengaja sih sekarang nggak gorem, biarin aja gitu. Oh iya. Apa jari aja gitu ya. Ya itulah, memang banyak pengalaman, banyak cerita juga yang masuk gitu ya, terutama daerah Semarang Solo gitu. Daerah situ banyak
banyak pengalaman di sana gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue nggak mau terlalu panjang bahas itu. Nanti kita bahas di lain waktu aja. Intinya itu tadi sih lampu bangjo gitu ya. Kuningnya itu diambil sama si bapak-bapak tadi gitu. Karena kuningnya nggak ada gitu. Ya terima kasih, kita mohon maaf ya Itu kawan-kawan semuanya. jawabannya kenapa dinamakan bangjo. Iya, karena kuning-kuningnya diambil sama Ini pendapat lo ya. di kampung Siluman gitu. Itu kita biar nggak horor banget bro, kayak gitu. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan gitu ya. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Semuanya cuman konteksnya bercandaan dan kita nggak ada maksud yang serius apa-apa gitu ya. Cuma berbagi cerita, pengalamannya Bro Ayung seperti itu, dan semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita tadi gitu ya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.